Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, masih dengan Aksara Agro & Farm tentang budidaya porang. Jadi dari video sebelum ini, di akhir video itu kami sempat menyinggung tentang kemana suara petani porang senior. Kok saat harga porang sekarang murah itu kok hilang ya, kayak ditelan bumi. Jadi kita akan nanti menyampaikan dari Aksara Agro & Farm akan menanggapi, karena ada banyak komentar teman-teman di video porang channel Aksara Agro & Farm yang beberapa itu menanyakan kemana ini suara petani porang senior kok saat harga porang murah itu tidak ada gitu, sepi gitu. Nah kebetulan kami sekarang juga di lahan porang kami, lagi teman kami itu ngarit untuk ternak kambing kami, toh nanti juga kohenya itu kita manfaatkan untuk pupuk dasar di lahan porang segini dan perluasan lahan nantinya. Nah, jadi ada komentar di channel kami itu yang pertama, selain kemana suara petani porang senior, kok saat porang harga murah tidak muncul, dan ada tanggapan juga yang mengomentari petani porang senior itu sudah untung banyak sehingga sekarang diam 1000 bahasa. Nah, jadi melalui video ini saya mencoba menjawab secara netral, artinya kita tidak menggunakan kemarahan atau emosi terkait harga yang murah. Jadi memang harga porang murah ini pasti akan menjadi keprihatinan semua pihak, tidak memandang itu petani pemula atau petani senior. Nah, poin yang pertama dari kami Aksara Agro & Farm, jadi ini teman-teman, khususnya yang mengomentari video kami tentang hal itu ya. Yang pertama, perlu disadari yang namanya komoditas pertanian, termasuk dunia porang, bahkan saya budidaya jahe merah organik yang ada di depan dan belakang pondok itu pasti akan ada namanya naik turun. Itu namanya dinamika dalam dunia pertanian. Itu wajar, di luar dunia pertanian pun juga akan terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, beliau-beliau ini, petani porang senior, itu jelas lebih lama sudah turun di dunia porang. Artinya, secara pengalaman, beliau itu sudah terbukti dan teruji. Nah, jadi ora sambat, tidak mengeluh, tetap bergerak menghadapi terpaan naik turunnya harga porang itu sendiri. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yang menjadi menarik dari Aksara Agro & Farm terhadap petani porang senior itu poin konsisten teman-teman. Jadi beliau-beliau ini tetap konsisten menanam porang, bahkan mereka itu sudah bertahun-tahun sebelumnya itu setia tanam porang. Saat harga naik sedikit, naik banyak, bahkan turun, beliau tetap akan tanam porang. Nah, seperti itu. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, nah saat harga murah seperti sekarang ini, petani senior diam itu menurut kami itu bukan berarti ada maksud negatif. Jadi, diamnya teman-teman petani senior porang itu wujud keprihatinan juga kepada petani pemula porang, yang artinya petani pemula itu yang membeli bibit porang saat harganya mahal, tapi saat panen itu harganya murah. Nah, wujud keprihatinan beliau itu tampak jelas sekali di sosial media. Beliau itu tidak buat konten, tapi ada juga yang masih buat konten. Jadi itulah wujud empati. Jadi wujud empati itu lebih tinggi dibandingkan simpati. Ya kalau bahasa Jawanya tahu dirilah, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, ya memang bisa jadi petani senior porang itu saat ini sudah sedang memikirkan langkah strategi seperti apa untuk dunia perporangan itu ke depan agar semakin baik. Nah, tentunya pikiran-pikiran beliau itu didasarkan atas pengalaman yang lebih lama dibandingkan petani pemula untuk khususnya perporangan. Jadi kepada teman-teman yang komentar di video Aksara Agro & Farm yang sedikit negatif melihat petani senior porang, kami mohon agar kita itu melihat sesuatu itu secara positif, baik sangka. Jadi kita itu lebih fokus ke langkah selanjutnya, bukan malah banyak menggerutu atau malah berpikir negatif, bahkan kebanyakan ngomongin orang lain tapi tidak berkaca ke diri kita sendiri. Nah, kalau petani pemula yang banyak komentar seperti itu dan malah pindah ke komoditas selain porang, pindah ke komoditas pertanian yang sedang tren saja, ya maka selamanya petani pemula itu akan disebut sebagai petani pemula porang, petani pemula
komoditas A, petani pemula komoditas B. Seperti itu. Tidak akan sampai ke ahli atau ke expert. Nah, saya yakinlah, penuh kepercayaan terhadap petani porang senior. Beliau-beliau itu tetap akan memikirkan petani porang pemula. Jadi petani pemula diharapkan juga menghargai dari sikap petani senior saat ini. Dan kita yakin nanti saat musim tanam tiba, mungkin teman-teman petani porang senior yang stop membuat konten porang itu akan membuat konten porang lagi. Nah, jadi dengan ujian harga porang yang murah seperti ini, itu seharusnya menjadi ujian agar di level petani itu semakin solid. Sehingga nanti petani porang itu bisa menjadi petani industri porang, maju bersama. Nah, kita juga sedang diuji dengan harga porang yang sedang murah kali ini teman-teman di tahun 2022. Jadi kalau ada saling menghormati, tenggang rasa, baik sangka, ya maka akan terasa ringan seperti ini. Nah, kalau di kami dengan harga murah ya justru itu peluang kami untuk memperluas lahan. Karena harga bibit kalau kita mau beli lagi yang murah, tapi kalau bibit itu sudah tercukupi dari katak yang kita hasilkan dari kebun ini ya sudah cukup. Tapi kalau kita mau tambah lagi, beli ya relatif lebih murah dibandingkan 1-2 tahun terakhir kemarin. Nah, kemudian dengan harga porang yang murah, ya alhamdulillah kita dari kemarin-kemarin sudah mempraktekkan membuat pupuk dasar sama pupuk organik cair itu sendiri semuanya, sehingga kita tidak termasuk merasakan pengeluaran yang sangat ekstra dalam perawatan porang. Kami dari budidaya jahe dengan porang itu sangat jauh sekali. Biaya perawatannya itu sangat berlipat budidaya jahe. Nah, saat ini harga jahe merah itu juga ikut anjlok dan harganya kebalik. Yang saat pandemi harga jahe merah itu tinggi dibandingkan harga jahe emprit dan jahe gajah, sekarang kebalik. Jahe emprit dan jahe gajah harganya lebih tinggi dibandingkan jahe merah. Kalau teman-teman tanya ke petani jahe merah di daerah Temanggung, Wonosobo, apakah mereka akan stop tanam jahe merah di harga sekarang yang lebih murah dibandingkan jenis jahe yang lain? Tentu tidak, mereka tetap akan tanam. Itulah namanya konsisten. Nah, konsisten itu sebenarnya juga ilmu warisan dari leluhur kita. Dari dulu sampai sekarang tetap tanam padi. Tapi kalau teman-teman itu pemula dan hanya antusias tanam ke tanaman yang lagi tren, ya mohon maaf, nantinya teman-teman juga akan ke pemula-pemula terus. Jadi kalau teman-teman mau mencoba tanaman yang sedang tren, itu jangan langsung banyak teman-teman. Pertama, jangan langsung banyak, mulai dari sedikit dulu. Yang kedua, jangan memulai saat harga tanaman yang sedang ngetren itu lagi tinggi-tingginya. Karena kalau lagi mulai saat harga tinggi-tingginya, maka dipastikan harga bibitnya itu akan tinggi atau mahal juga teman-teman. Nah, jadi itu kami dari Aksara Agro & Farm perlu menjawab atau mengomentari dari beberapa komentar di video kami yang kok sepertinya kurang mengapresiasi petani porang senior dengan komentar bahwa kemana nih suara petani porang senior di saat harga porang itu murah kok diam 1000 bahasa, tidak bersuara lagi, mentang-mentang sudah untung banyak. Nah, kami perlu menyuarakan yang netral dan kami perlu juga bersuara ini karena beliau-beliau ini juga cukup empati, artinya tidak bersuara itu sebagai wujud empati terkait keprihatinan harga porang yang murah sekarang ini. Nah, kita kalau teman-teman yang akan stop tanam porang, ya stop saja, lalu berpikirlah akan ke komoditas pertanian apa selain porang. Jadi energinya itu ke arah situ, bukan malah menyuarakan negatif kepada pihak-pihak luar. Nah, itu mungkin masukan dari kami, semoga bisa diterima secara dewasa dan hati yang tenang, karena kita itu saling tenggang rasa namanya di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.